Lembah Tengkorak, Chapter 14, Lereng Gunung Semeru, karya Kang Ramli, autor. Bayu Sakti berdiri di gerbang perguruan pedang langit murni pada pagi yang dingin dan berkabut. Pasukan gabungan sudah siap. Ada sekitar 80 orang dari perguruan pedang langit murni termasuk murid baru. 30 orang murid dari Bambu Hijau di bawah pimpinan Tetua Hijau Wisesa, dan 50 murid Macan Merah di bawah Ki Macan Besi. Total keseluruhan kurang lebih dari 160 pendekar siap menuju Gunung Semeru. Bayu Sakti mengenakan baju hitam panjang dengan kain sutra merah di lengan kanan dan simbol tengkorak putih. Pedang langit selalu setia tergantung di pinggang kirinya. Di sampingnya ada Dewi Larasati mengenakan baju hijau daun yang praktis untuk perjalanan. Keris pendek dan peluit bambu di pinggang. Andin berdiri di belakang mereka memimpin pasukan cadangan yang akan menjaga perguruan. Perjalanan ke Gunung Semeru pasti memakan waktu sekitar 12 hari. Jika kita cepat, kata Bayu Sakti dengan suara lantang. Kita akan melewati hutan-hutan lebat dan sungai-sungai. Waspada terhadap serangan mendadak. Ayo, kita berangkat. Pasukan bergerak dalam formasi panjang. Bayu Sakti dan Larasati berada di paling depan, sedangkan Ki Macan Besi di sayap kanan dan Tetua Hijau Wisesa di sayap kiri. Mereka berkuda dan berjalan kaki secara bergantian. Udara pagi masih sejuk saat mereka melewati sawah-sawah hijau di Kedu. Penduduk desa keluar memberi hormat dan bekal makanan. Bayu Sakti sering berhenti sebentar untuk memberi semangat para warga yang dilewatinya. Pada sore hari kedua, mereka mulai memasuki hutan pinus Kedu yang sangat lebat. Kabut langsung menyelimuti pepohonan. Larasati berjalan berdampingan dengan Bayu Sakti, tangan mereka sesekali saling genggam. Jangan tegang, Sakti, seru Larasati. Bayu Sakti mengangguk. Iya, tapi ada kau di sisiku, rasanya lebih ringan. Mereka berkemah di sebuah lapangan terbuka. Api unggun besar dinyalakan. Bayu Sakti dan Larasati duduk bersama di bawah pohon pinus. Larasati menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Aku khawatir dengan ibu yang tinggal di perguruan, bisik Larasati. Bayu Sakti memeluk pinggangnya. Kau tenang saja, ibu pasti kuat seperti kau. Perlahan, kepala mereka mendekat dan saling berciuman lembut di bawah cahaya bulan. Ciuman yang penuh kasih sayang dan kekhawatiran. Mereka tidur dalam tenda, tubuh saling peluk untuk menghangatkan diri di udara dinginnya gunung. Pada hari keempat, mereka tiba di Sungai Opak yang banjir karena hujan. Air mengalir deras. Bayu Sakti memimpin penyeberangan dengan tali tambang yang diikat antar pohon. Saat separuh pasukan sudah menyeberang, serangan pertama dari lingkaran darah abadi tiba-tiba datang. 20 orang berpakaian hitam muncul dari balik semak-semak di seberang sungai. Mereka melepaskan anak panah beracun darah. Waspada, ada serangan! Teriak Bayu Sakti. Ki Macan Besi langsung melompat ke depan dengan cakar macan besinya. Dia langsung menghancurkan beberapa anak panah di udara. Larasati langsung meniup peluit bambunya, menciptakan angin yang mengalihkan arah panah. Bayu Sakti langsung melesat menyeberangi sungai dengan langkah angin bambu. Pedangnya berkelebat. Pedang langit, angin badai. Dalam sekejap, 5 musuh tewas dan ada beberapa yang terluka parah. Larasati segera menyusul dengan gerakan bambu menari.
Kerisnya melengkung sangat mematikan. Kerjasama mereka sangat sempurna. Bayu Sakti menyerang frontal sedangkan Larasati yang membersihkan racun dan melindungi pasukan dari arah samping. Pertarungan di tepi sungai berlangsung sengit selama 40 jurus. Air sungai berubah merah darah. 10 musuh berhasil melarikan diri, tapi pasukan Bayu Sakti hanya kehilangan 2 orang yang terkena panah beracun. Mereka langsung diobati oleh Larasati. Di tepi sungai, Bayu Sakti membersihkan luka kecil di lengan Larasati. "Kau semakin hebat, Sakti," katanya dengan bangga. Larasati tersenyum. "Karena aku punya guru terbaik." Mereka mulai mendaki lereng Gunung Semeru. Jalur semakin curam, kabut semakin tebal dan berbau anyir. Pada hari ke-8, mereka mulai memasuki hutan bambu hitam. Area aneh di mana batang bambu berwarna hitam pekat karena pengaruh energi batu bara. Di sini, serangan kedua datang lebih besar dari sebelumnya. Ada sekitar 60 anggota lingkaran darah abadi menyerang dari dalam hutan. Mereka menggunakan ilmu hutan bayangan. Batang bambu hitam hidup dan bergerak seperti tentara, menusuk dan menjerat. Bayu Sakti langsung berteriak, "Formasi lingkaran pelindung! Laras, cepat aktifkan 1000 bambu menembus jiwa!" Larasati dan Tetua Hijau Wisesa bekerja sama. Mereka menciptakan gelombang energi hijau suci yang menyebar ke seluruh hutan. Bambu hitam yang tadinya hidup menjadi kaku dan hancur saat disentuh cahaya hijau. Bayu Sakti maju ke garis depan bersama Ki Macan Besi. Pedang langitnya bercahaya terang. "Pedang langit, tengkorak bambu jiwa!" Tengkorak cahaya putih raksasa muncul lagi. Dikelilingi batang bambu hijau. Satu terjangan saja mampu menghancurkan puluhan bambu hitam dan puluhan musuh. Ki Macan Besi bertarung dengan ganas. Cakarannya menghancurkan batu dan musuh sekaligus. "Ini untuk menebus masa lalu," teriaknya kepada Bayu Sakti. Larasati bergerak lincah di antara pasukan. Dia menyembuhkan yang terluka dan menusuk musuh dengan keris yang penuh energi bambu jiwa. Dia juga sempat terluka di area paha oleh bambu hitam yang menusuknya. Tapi Bayu Sakti langsung melindunginya dan membersihkan racunnya dengan jurus gabungan. Pertarungan berlangsung hampir 2 jam. Hutan bambu hitam hancur porak-poranda. Pasukan Bayu Sakti menang telak, tapi dia harus kehilangan 12 orang. Musuh langsung kocar-kacir mundur dengan meninggalkan 35 mayat yang bergelimpangan. Setelah pertarungan, Bayu Sakti memeluk Larasati yang kelelahan di bawah pohon. "Apakah kau baik-baik saja, Larasati?" Larasati mengangguk. Dia menyandarkan kepalanya di dada suaminya. "Asal kau selamat, aku kuat." Mereka akhirnya menguburkan semua korban dengan upacara singkat, lalu melanjutkan perjalanan dengan semangat yang semakin membara. Pada sore hari ke-10, pasukannya tiba di kaki Gunung Semeru. Pemandangan megah gunung berapi itu terlihat jelas, tapi kabut hitam tebal menyelimuti kawah dan lereng tengah. Di sebuah dataran luas berbatu hitam yang disebut Dataran Arang, mereka disambut oleh pasukan musuh yang lebih besar lagi. Ada sekitar 200 anggota lingkaran darah abadi sudah menunggu dalam formasi perang. Di depan mereka berdiri seorang pria tinggi besar dengan jubah hitam keemasan dan topeng tengkorak darah. Darah perak salah satu jenderal utama
yang mulia bayangan. "Hei, pendekar lemah tengkorak!" seru Darah Perak dengan suara menggelegar. "Yang mulia sudah menanti di puncak. Tapi sebelum itu, kalian harus melewati kami dulu." Bayu Sakti melangkah maju. Pasukannya segera membentuk formasi segitiga. Musuh menyerbu dengan teriakan. Ratusan bayangan darah meluncur seperti hujan. Bayu Sakti, Larasati, Ki Macan Besi, dan Tetua Hijau Wisesa menjadi ujung tombak. Bayu Sakti melompat tinggi dengan berteriak, "Pedang langit bambu suci!" Pedangnya menciptakan badai cahaya putih hijau yang menyapu puluhan musuh di barisan depan. Larasati di belakangnya menciptakan hutan bambu pelindung yang luas melindungi pasukan dari serangan bayangan. Sedangkan Ki Macan Besi langsung menghancurkan musuh dengan kekuatan kasar. Sementara murid-murid bambu hijau membersihkan racun dengan ilmu suci. Darah Perak turun tangan langsung. Ilmunya, tubuh darah baja, membuat tubuhnya hampir kebal terhadap pedang biasa. Ia bertarung langsung melawan Bayu Sakti. Benturan demi benturan terjadi. Setiap pukulan Darah Perak seperti gempa kecil. Bayu Sakti menggunakan kelenturan bambu untuk menghindar dan melawan. Dalam 80 jurus yang sangat sengit, Bayu Sakti akhirnya berhasil menemukan celah. "Laras, tolong bantu aku!" teriak Bayu Sakti. Larasati langsung meniup peluit bambu sambil mengirimkan energi 1000 bambu. Energi hijau masuk ke tubuh Bayu Sakti membuat jurusnya semakin tajam. "Pedang langit, tengkorak bambu jiwa, terjangan akhir!" Tengkorak raksasa menelan Darah Perak. Pedang Bayu Sakti menusuk tepat di dada lawan, menghancurkan inti darahnya. Darah Perak ambruk dengan jeritan keras. "Kalian terlambat, yang mulia sudah hampir sempurna." Kematian jenderalnya membuat pasukan musuh kocar-kacir. Pasukan Bayu Sakti mengejar dan menghancurkan sebagian besar, tapi banyak yang melarikan diri ke lereng gunung. Saat matahari terbenam, dataran Arang sudah penuh dengan mayat dan darah. Pasukan Bayu Sakti menang, tapi dia harus kehilangan 28 orang lagi. Mereka sangat kelelahan. Bayu Sakti berdiri di tengah medan. Napasnya tersengal, tangan kanannya memegang tangan Larasati yang juga penuh luka. "Kita berhasil melewati kaki gunung," katanya dengan parau. "Besok kita akan langsung naik ke puncak." Larasati menyadarkan tubuhnya ke suaminya. "Kita bersama sampai akhir." Di kaki Gunung Semeru yang gelap, pasukan mendirikan perkemahan darurat. Api unggun menyala, para tabib merawat yang luka, dan Bayu Sakti serta Larasati duduk bersama, memandang puncak gunung yang tertutup kabut hitam tebal. Bersambung.